Halo, kembali lagi bersama saya Adriang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, untuk teman-teman terutama yang baru ingin memulai usaha. Bisnis apa sih yang cocok untuk saya? Atau usaha apa sih yang cocok untuk saya? Ini kalau ditanya jadi pertanyaan yang membingungkan, tapi coba saya jawab menurut analisa dan pengetahuan saya aja. Setelah yang satu ini tapi ya, jangan kemana-mana. Misalkan gini, seorang artis itu bisa dengan mudahnya dia menjual berbagai produk yang dia iklankan di akun sosial medianya dia atau di YouTube channelnya dia. Karena apa? Yang paling pertama itu dia mengumpulkan database adalah dengan cara orang dibuat minat supaya senang dengan dirinya dulu. Misalkan artis A punya follower atau punya subscriber sampai 5 juta misalkan. Nah, dari 5 juta itu pasti mempunyai himpunan untuk minat yang beda-beda ya. Ada yang minatnya mungkin kuliner, ada yang minatnya mungkin di bidang otomotif, ada yang minatnya mungkin di bidang makanan, snack misalkan, macam-macam. Nah, dari situ baru si artis itu misalkan dia punya produk contoh kosmetik misalkan. Apalagi kalau artis ya, pada cantik-cantik pasti. Terus yang cowok juga pasti pada terawat semua. Bisa dengan mudahnya gini, misalkan dia jualan krim pemutih wajah misalkan. Secara testimoni pun sebenarnya nggak perlu, karena mereka udah yakin dan percaya bahwa produk yang diiklankan oleh artis A ini pasti baik, karena yang diiklankan itu produk tersebut pasti yang diyakini udah dipakai oleh artis tersebut kan. Nah, dari situ dengan mudahnya dia bisa menjual gitu loh. Jadi yang jadi permasalahan teman-teman bingung apa yang ingin saya jual adalah kita nggak punya database dalam jumlah banyak untuk menjual suatu produk gitu. Jadi misalkan kita ingin jual minuman apa ya yang enak buat saya? Minuman dingin, minuman panas, atau minuman contohnya misalnya es buah. Kita bingung karena kita nggak punya database dalam jumlah banyak. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kita punya warung bakso yang rame. Kita punya warung bakso, kita nggak perlu bingung kita mau jual air aqua, kita mau jual air es teh, nggak perlu bingung lagi, karena setiap hari orang yang datang itu minumnya kalau habis makan makanan kita pasti kalau nggak es teh air putih itu paling banyak gitu loh. Jadi teman-teman coba cari dulu dari list database yang kita punya. Database itu orang yang terhubung dengan kita ya. Misalkan kita punya handphone, di situ pasti ada kontaknya kan. Orang yang terhubung sama kita tuh rata-rata minatnya di bidang apa sih? Kita pelajari dulu tuh. Kita pelajari kira-kira himpunan terbesarnya tuh di minatnya di bidang apa dulu. Setelah itu baru kita tentukan produknya. Tapi ingat, produk yang akan kita jual itu, produk atau jasa yang ingin kita jual itu yang kita bisa jangkau, jangan yang kita nggak bisa. Misalkan untuk ibu-ibu atau perempuan lah pokoknya ya. Perempuan itu misalkan sehari-harinya teman-temannya itu minatnya tuh sangat minat di bidang kuliner, sering wisata kuliner ke sini ke sana ya. Nah, di situ kita misalkan punya satu resep yang kita bisa jangkau sendiri. Kita bisa masak sesuatu yang kiranya teman-teman kita tuh senang gitu loh. Misalkan bisa untuk makan siangnya dia, atau bisa buat jajanan waktu pas kerja di kantor contohnya. Itu bisa jadi salah satu ide bisnis yang bisa kita jalankan di awal. Dengan modal jangan yang besar dulu ya. Kenapa saya bilang yang bisa kita jangkau? Karena kalau kita nggak bisa jangkau, otomatis modal kita harus besar nantinya. Misalkan kita nggak bisa masak bolu, nah akhirnya kita harus bayar orang buat bikin bolu, baru kita bisa jual. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, di situ hanya kita butuhkan bahan pokok dan alatnya yang ada pun alatnya juga alat-alat yang ada di rumah aja. Jadi secara modal pun jadi lebih
ringan dan lebih murah gitu kan. Terus contoh misalkan gini, bisa juga kita kalau punya database atau punya suatu market yang udah terbentuk ya, kita nggak punya produk yang kita ini market kita apa, kita bisa jual barang yang lain. Sama kayak artis tadi, misalkan dia jual kosmetik, besoknya dia jual atau dia di endorse produk makanan, followernya tuh bisa juga tertarik di produk yang lainnya juga, nggak masalah. Karena apa, dia punya jaringan atau database yang sudah kuat gitu loh, marketnya udah banyak. Karena minat orang beda-beda. Kalau kita senang sama seseorang itu jual ini jual itu, kita udah percaya. Tapi beda ceritanya kalau orang yang belum dikenal ya. Secara alam bawah sadar kita masih bertanya-tanya, produknya bener apa enggak, bagus apa enggak gitu. Pasti kita masih ada bertanya-tanya seperti itu kan. Contoh misalkan gini, kita datang ke KFC. Datang ke KFC itu niat kita pasti awal apa? Kita pingin makan nasi sama ayam. Nah, di situ dia jualnya apalagi? Ada es krim, ada sop. Dan yang paling anehnya lagi, dia bisa jual kaset DVD, padahal itu bukan produknya dia. Dia hanya menjual produknya itu adalah makanan fast food kan sebenarnya. Dia jual fast food, tapi di lain sisi database atau customer yang dia udah terbiasa beli sama dia tuh tiba-tiba, untuk para customer yang terbiasa beli di KFC nggak ada masalah tuh, tiba-tiba ditawarin kaset ini harganya segini, tetap beli. Karena apa? Karena sudah percaya sama KFC, sudah terbiasa dengan pelayanannya mereka. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk memulai usahanya apa, mendingan kita coba dulu. Lebih baik kita coba dulu untuk cari dulu kegemaran orang tuh yang ada di lingkaran ruang lingkup pergaulan kita tuh apa aja sih, himpunannya paling banyak apa, dan bisa kita jangkau nggak. Kalau bisa kita jangkau ya udah, sekalipun kita nggak bisa membuat produknya, tapi kalau kita punya modal yang cukup, yang penting marketnya ada, nggak masalah. Begitu. Jadi kira-kira misalkan contoh satu lagi ya, saya dulu bekerja di kantor konsultan arsitek dan interior. Nah, begitu saya keluar dari kantor tersebut, saya bisa dengan mudahnya saya mencari customer untuk memulai di bidang itu. Karena apa? Karena teman-teman saya tuh banyak yang di kantor-kantor lain yang juga bekerja di kantor arsitek dan interior. Tapi saya nggak buka kantor interior lagi, enggak. Karena kalau seperti itu jadi saingan kan. Tapi saya membuat kantor itu di bidang konstruksinya, bukan konsultannya. Karena mereka konsultan, saya sebagai pelaksana lapangannya. Saya buka kantor jasa kontraktor. Akhirnya mereka bisa dengan mudahnya saya tawarin. Saya sekarang buka jasa kontraktor. Kalau teman-teman punya project yang belum ada kontraktor, ya bisa hubungin saya kapan aja. Di situ saya bisa dapat kepercayaan dari teman-teman itu lebih mudah, karena mereka udah lebih kenal saya duluan, dan saya punya pengalaman di bidang konsultan, dan saya juga punya pengalaman di bidang pelaksanaannya. Saya ambil pelaksanaannya akhirnya, supaya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang selama ini punya database, yang saya miliki database-nya gitu loh. Para arsitek, para desainer interior bisa kapanpun menghubungi saya. Mereka yang mendesain, saya yang melaksanakan. Jadi kolaborasinya enak gitu loh. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.